Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sangat baik dan penuh kasih setia, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pada saat pagi hari ini. Kami percaya hari ini kami akan disertai Tuhan dan diberikan kemenangan dalam segala aktivitas kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 48 ayat 10-11. Tertulis demikian. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah yang mengatakan seperti ini: rasa sayang kepada cucu 2 kali lipat dari rasa sayang kepada anak. Bagi sebagian besar opa dan oma, atau kakek dan nenek yang sudah memiliki cucu, hal seperti ini pasti dirasakan. Hal ini juga dirasakan oleh Yakub. Di masa tuanya ia memiliki banyak cucu, dan di antara cucunya itu adalah yang berasal dari Yusuf dan istrinya. Kedua cucu ini bernama Manasye dan Efraim. Mereka berjumpa dengan Yakub dan diberkati oleh Yakub sebelum ia meninggal. Yakub dalam ayat ini menyampaikan kembali perasaan bahagianya karena di masa tuanya ia dapat kembali melihat Yusuf anaknya yang dulu disangkanya telah mati. Dalam ayat yang ke-11 Yakub berkata, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Ada kejutan yang membahagiakan di masa tua Yakub. Ia yang tadinya sudah pasrah tidak dapat melihat Yusuf lagi, ternyata mendapatkan kesempatan yang luar biasa dari Tuhan untuk melihat Yusuf, dan bahkan lebih daripada itu, ia melihat keturunan dari Yusuf. Yakub diberikan umur panjang untuk melihat anak-anak dari anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, merenungkan kembali kehidupan Yakub ini, kita menyadari akan satu hal, bahwa terkadang Tuhan izinkan keadaan yang tidak diharapkan terjadi dalam kehidupan kita. Namun itu bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita, dan itu bukan berarti akhir dari segalanya. Keadaan duka cita, kesedihan ataupun kekecewaan yang kita alami, pada saatnya akan kita mengerti maksudnya. Yang dulu tidak kita mengerti, suatu hari nanti akan kita mengerti. Tuhan akan singkapkan mata rohani kita untuk memahami jalan-jalannya, dan akan tiba saatnya di mana Tuhan akan mengganti duka cita kita dengan sukacita karena pengertian yang kita peroleh dari Tuhan. Selain daripada itu saudara, dari ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan menyediakan lebih daripada apa yang kita minta dan doakan. Dalam Efesus 3 ayat 20 tertulis, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita." Yakub selama terpisah dari Yusuf pasti menaikkan doa kepada Tuhan. Tapi doanya kemungkinan besar tidak soal berjumpa secara fisik dengan Yusuf. Namun apapun doa dan kerinduannya, dijawab Tuhan lebih daripada apa yang ia sangka dan pikirkan. Bahkan Tuhan memberinya lebih banyak daripada yang ia duga. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, "Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah
untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu baik. Tuhan menjawab lebih banyak daripada yang kita doakan, dan jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kita pikirkan. Ia menyediakan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya yang mengasihi Dia. Sekalipun ada kesukaran, kekecewaan, kesedihan, ataupun persoalan yang kita alami saat ini, pada akhirnya kita akan mengerti dan melihat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Bahkan kebaikannya itu tidak terbatas selama kita di bumi ini saja, tapi sampai kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami dan membuat kami mengerti betapa Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu. Kami belajar dari kisah hidup Yakub yang berduka selama beberapa waktu lamanya, namun pada akhirnya ia mengalami sukacita karena nyata pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Engkau menyatakan perkara yang tidak disangka-sangka dan melebihi daripada apa yang dapat ia pikirkan. Kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu bahwa kami pun akan mengalami manifestasi pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Meskipun saat ini ada di antara kami yang bersedih, berduka atau kecewa karena situasi persoalan yang ada, tapi suatu saat kami akan mengerti dan mata kami akan melihat akan pertolongan-Mu. Kami akan mengalami kebaikan-kebaikan-Mu yang tidak kami duga dan yang tak kami sangka-sangka. Terima kasih ya Tuhan, kami imani firman-Mu dalam hidup kami, bahwa Engkau Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan, dan bahkan apa yang tak pernah kami lihat atau pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita karena kekuatan dari firman-Mu. Pimpin kami Tuhan Yesus sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Sertai kami dan biarlah apa yang kami lakukan senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah pekerjaan, usaha dan segala yang kami kerjakan. Buatlah kami berhasil sesuai dengan rencana-Mu. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, berikan semangat bagi yang sedang kecewa dan putus asa. Limpahkan damai dan sukacita-Mu dalam setiap hati kami. Dan nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan bagi yang sedang dalam pergumulan dan persoalan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.